Tidak semua gunung diciptakan untuk didaki. Sebagian berdiri untuk mengawasi. Dan Semeru adalah gunung yang bernapas, menyimpan jiwa-jiwa yang tak pernah kembali. Selamat datang di channel Naninu Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Tempat kisah-kisah lama kembali berbisik. Legenda yang terlupakan dan rahasia gunung yang tak pernah tidur. Pada masa ketika batas antara dunia manusia dan dunia gaib masih setipis kabut pagi, Pulau Jawa belum pernah benar-benar diam. Tanahnya bergetar seperti makhluk yang gelisah dalam tidur panjang. Gunung-gunung kecil runtuh sebelum sempat diberi nama, sungai berubah arah tanpa sebab, dan laut di selatan mengaum setiap malam seolah memanggil sesuatu dari perut bumi. Manusia yang mendiami pulau itu hidup dalam ketakutan yang tak terucap. Mereka menyalakan api unggun bukan hanya untuk menghangatkan tubuh, tetapi untuk menolak kehadiran bayangan yang sering muncul di pinggir penglihatan. Para tetua desa merasakan tanda-tanda yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Angin membawa bisikan dan tanah mengeluarkan suara seperti erangan panjang yang berasal dari kedalaman tak terjangkau. Di hutan-hutan lebat, para pertapa bermeditasi dengan tubuh berlumur abu. Mereka melihat penglihatan yang sama, Pulau Jawa seperti perahu rapuh yang terombang-ambing di lautan gelap. Tidak ada penopang, tidak ada pusat keseimbangan. Jika keadaan ini dibiarkan, pulau itu akan terbelah dan semua makhluk hidup akan lenyap bersama jeritan bumi. Pada suatu malam tanpa bulan, gempa terkuat mengguncang daratan. Pepohonan tumbang seketika dan tanah terbelah mengeluarkan uap panas berbau belerang. Anak-anak menangis, hewan-hewan berlarian tanpa arah, dan langit memerah seperti luka terbuka. Para tetua berlutut menghadap arah timur, menyadari bahwa ini bukan sekedar bencana alam, melainkan pertanda kemarahan kekuatan purba. Mereka percaya Pulau Jawa belum memiliki penjaga sejati. Tidak ada paku bumi yang menancap untuk menahan amarah alam dan roh-roh liar yang berkeliaran bebas. Dunia gaib bergerak tanpa kendali dan manusia berada di tengah-tengahnya, rapuh dan tak berdaya. Di saat yang sama, jauh di atas lapisan awan, para dewa mulai memperhatikan. Getaran Jawa terasa hingga ke Kahyangan, seperti denyut jantung yang tak stabil. Batara Guru merasakan kegelisahan itu, dan ia tahu, jika keseimbangan tidak segera diciptakan, Pulau Jawa akan menjadi pintu kehancuran bagi dunia manusia dan dunia roh. Malam itu, ketika gempa meredah, keheningan yang tersisa terasa lebih menakutkan daripada gemuruh sebelumnya. Seakan-akan bumi sedang menahan napas, menunggu keputusan besar yang akan mengubah takdir pulau itu untuk selamanya. Dan tanpa disadari manusia, di balik keheningan tersebut, takdir Gunung Semeru mulai dituliskan. Getaran dari Pulau Jawa merambat menembus lapisan langit, melintasi awan, dan sampai ke Kahyangan, tempat para dewa bersemayam dalam keabadian. Di sana, cahaya biasanya tenang dan abadi. Namun malam itu berdenyut gelisah. Pilar-pilar cahaya bergetar dan angin surgawi berhembus membawa aroma belerang yang seharusnya tak pernah ada di alam para dewa. Batara Guru duduk di singgasana langit, matanya terpejam, namun kesadarannya menjelajah ke bawah. Ia melihat Pulau Jawa sebagai tubuh yang sakit. Urat-urat tanahnya berdenyut liar dan roh-roh purba berkeliaran tanpa ikatan. Setiap gempa adalah jeritan, setiap retakan adalah luka yang menganga. Para dewa satu persatu berkumpul. Narada datang dengan wajah muram, membawa kabar tentang garis keseimbangan kosmik yang mulai miring. Batara Bayu merasakan angin dunia bertabrakan, sementara Batara Brahma mencium api yang bergerak tanpa kendali di perut bumi.
Semua pertanda mengarah pada satu kesimpulan. Jawa membutuhkan pusat kekuatan yang mampu menahan dunia. Pulau itu belum berpaku, ujar Batara Guru akhirnya. Suaranya menggema seperti guntur tertahan. Tanpa paku bumi, keseimbangan akan runtuh. Keheningan menyelimuti Kahyangan. Para dewa tahu menciptakan paku bumi bukan perkara sederhana. Ia harus berasal dari kekuatan tertua, sesuatu yang mampu mengikat api, tanah, dan roh dalam satu kesatuan. Pilihan itu hanya satu, Mahameru, gunung suci tempat energi semesta berkumpul sejak awal penciptaan. Namun Mahameru bukan sekedar gunung, ia adalah makhluk purba yang bernapas, menyimpan kesadaran dan kehendak sendiri. Memindahkannya berarti membangunkan roh tua yang selama ini tertidur dalam keheningan abadi. Batara Narada mengingatkan, jika Mahameru digeser, keseimbangan di tempat asalnya akan terganggu. Roh penjaga gunung itu mungkin akan murka. Batara Guru mengangguk berlahan. Namun, jika kita diam, Jawa akan binasa, dunia manusia dan dunia roh akan saling menelan. Keputusan pun diambil dengan berat hati. Para dewa akan memindahkan Mahameru ke Pulau Jawa, menancapkannya sebagai paku bumi, apapun risikonya. Mantra-mantra kuno mulai dilantunkan. Cahaya berubah warna dari emas menjadi merah tembaga. Langit Kahyangan bergetar seperti hendak runtuh. Di kejauhan, Mahameru merespons. Gunung suci itu mengeluarkan dengung rendah, bukan suara batu, melainkan suara kesadaran yang terbangun. Kabut di sekelilingnya berputar dan api di perutnya berdenyut lebih cepat, seolah ditolak dipindahkan. Saat ritual dimulai, ada retakan yang muncul di langit Kahyangan. Dari celah itu, bayangan masa depan terlihat samar. Gunung yang berdiri megah di timur Jawa, asap yang tak pernah berhenti, manusia yang mendaki dengan doa dan kesombongan, serta jiwa-jiwa yang hilang ditelan kabut. Batara Guru membuka mata. Ia tahu keputusan ini akan mengikat nasib manusia dengan murka gunung untuk selamanya. Dan ketika cahaya ritual menyala paling terang, Mahameru pun mulai bergerak, perlahan, berat, dan penuh perlawanan, menandai awal dari lahirnya Gunung Semeru dan segala misteri yang akan menyertainya. Ketika Mahameru mulai diangkat dari tempat sucinya, alam semesta bereaksi seperti tubuh yang dipaksa bangun dari tidur ribuan tahun. Langit menggelap meski cahaya Kahyangan masih menyala. Waktu seakan melambat dan setiap detik terasa berat, dipenuhi desakan kekuatan yang saling bertabrakan. Para dewa mengerahkan seluruh daya ilahi mereka. Mantra-mantra kuno dilantunkan tanpa henti, mengikat tubuh Mahameru dengan cahaya dan suara. Namun semakin tinggi gunung itu terangkat, semakin jelas perlawanan yang muncul dari dalamnya. Getaran hebat menjalar dari puncak hingga ke dasar, seperti jantung raksasa yang berdetak terlalu keras. Roh purba Mahameru akhirnya terbangun sepenuhnya. Dengung rendah berubah menjadi raungan panjang yang menggema lintas alam. Itu bukan suara kemarahan semata, melainkan jeritan makhluk yang tercerabut dari asalnya. Api di perut gunung bergejolak, menyembur sebagai cahaya merah yang membelah kabut suci. Batara Brahma berusaha menenangkan api, sementara Batara Wisnu menahan aliran kosmik agar tidak runtuh. Namun Mahameru terlalu berat, bukan hanya oleh batu dan tanah, melainkan oleh sejarah dan jiwa-jiwa yang terikat padanya. Beban itu tak dapat ditanggung utuh. Terdengarlah suara retakan yang memekakan, seperti tulang dunia yang patah. Puncak Mahameru mulai terbelah. Cahaya keemasan merembes dari celah-celahnya, diikuti bayangan hitam yang melesat keluar seperti roh yang dibebaskan secara paksa.
Satu demi satu, potongan Mahameru terlepas. Mereka jatuh ke bawah, menembus lapisan dunia, masing-masing membawa pecahan kekuatan sang gunung. Saat menyentuh bumi, setiap potongan berubah menjadi gunung baru, kokoh, sunyi, dan menyimpan rahasia. Namun di balik diamnya, roh-roh kecil Mahameru tetap bernaung, tak pernah benar-benar pergi. Setiap jatuhnya pecahan disertai jeritan gaib yang hanya bisa didengar oleh makhluk antara dunia. Di Pulau Jawa, manusia terbangun dari tidur mereka, merasakan gempa tanpa tahu asalnya. Hutan bergoyang, dan hewan-hewan sujud ketakutan, seolah mengenali kekuatan yang sedang diturunkan dari langit. Mahameru yang tersisa kini lebih ringan, namun lukanya menganga. Roh purbanya melemah, terikat oleh mantra para dewa. Ia tak lagi melawan, tetapi keheningannya jauh lebih mengerikan daripada amarah sebelumnya. Batara Guru memandang gunung yang telah terbelah itu dengan wajah muram. Ia tahu pemisahan ini bukan tanpa akibat. Setiap pecahan Mahameru akan membawa takdirnya sendiri, dan luka yang tercipta akan terus bernafas dalam bentuk api, gemuruh, dan kemarahan terpendam. Di kejauhan, Pulau Jawa mulai merasakan perubahan. Getaran perlahan meredah, seakan bumi menunggu sentuhan terakhir. Namun belum ada keseimbangan sejati, paku bumi belum ditancapkan. Mahameru yang tersisa kini melayang dalam genggaman para dewa, terluka namun masih hidup. Dan dari luka itulah, kelak akan lahir gunung yang tidak pernah tidur. Gunung yang menyimpan amarah, pengorbanan, dan janji keseimbangan. Perjalanan Mahameru belum berakhir. Justru inilah awal dari kutukan dan penjagaan yang akan menyatu dalam satu nama, Semeru. Langit di atas Pulau Jawa berubah warna ketika sisa Mahameru dibawa mendekat. Awan berputar membentuk lingkaran raksasa, seolah alam sendiri menahan napas. Angin berhenti bertiup, burung-burung jatuh diam di dahan, dan laut di selatan mendadak surut tanpa alasan. Dunia tahu sesuatu yang besar akan ditetapkan. Para dewa menurunkan Mahameru perlahan ke timur Jawa, tempat garis kekuatan bumi bertemu. Tanah di bawahnya bergetar hebat, membuka diri seperti luka yang siap dijahit. Dari celah-celah bumi, uap panas dan suara raunan terdengar, seakan roh-roh liar menolak kedatangan penjaga baru. Batara Guru mengangkat tangannya. Mantra terakhir dilantunkan, mantra pengikat antara dunia atas, dunia tengah, dan dunia bawah. Cahaya turun seperti tombak raksasa, menyelimuti tubuh Mahameru yang tersisa. Saat ujung gunung menyentuh tanah Jawa, dentuman dahsyat mengguncang seluruh pulau. Gunung itu tertancap. Suara yang muncul bukan sekedar gemuruh, melainkan jeritan panjang yang membuat jiwa bergetar. Api dari perut Mahameru menyembur ke langit, membelah awan, lalu kembali turun sebagai hujan abu. Tanah Jawa berhenti berguncang, tetapi keheningan setelahnya terasa ganjil, seperti makhluk yang tiba-tiba terdiam setelah mengamuk. Mahameru kini memiliki nama baru, Semeru. Namun perubahan nama tak menghapus lukanya. Roh purba gunung itu terikat dalam bentuk baru, separuh penjaga, separuh tahanan. Ia menjadi paku bumi, menahan keseimbangan Jawa, sekaligus penjara bagi api dan roh liar yang tak lagi bebas berkeliaran. Di dalam tubuh Semeru, kekuatan lama berputar tanpa henti. Api mencari jalan keluar, tanah menekan dari segala arah, dan roh-roh yang ikut terikat berbisik dalam kegelapan. Dari sanalah lahir kawah yang tak pernah tidur, tempat napas Semeru keluar sebagai asap dan gelegar. Manusia di sekitar gunung merasakan perubahan seketika. Tanah menjadi lebih kokoh, sungai menemukan alurnya, dan hutan kembali tenang. Namun bersamaan dengan itu, rasa takut yang baru tumbuh di hati mereka. Gunung yang berdiri di hadapan mereka bukanlah gunung biasa. Ia hidup, mengawasi, dan menilai. Para tetua desa bermimpi hal yang sama pada malam penancapan itu.
Mereka melihat sosok besar terikat cahaya, matanya menyala seperti bara. Suara dalam mimpi itu berbisik, "Hormati batas," atau "rasakan murkaku." Batara Guru menatap Semeru untuk terakhir kalinya sebelum kembali ke Kahyangan. Ia tahu keseimbangan telah tercipta, tetapi dengan harga yang mahal. Selama manusia hidup di Jawa, Semeru akan terus bernapas, menahan beban dunia, dan sesekali mengingatkan bahwa keseimbangan bukanlah hadiah, melainkan perjanjian yang harus dijaga. Di bawah langit yang perlahan cerah, Semeru berdiri tegak, diam, megah, dan penuh rahasia. Dan sejak hari itu, Pulau Jawa tak pernah lagi sama. Setelah Semeru tertancap dan bumi kembali tenang, perhatian para dewa tertuju pada puncaknya. Bagian tertinggi dari Mahameru yang tersisa masih menyimpan kemurnian Kahyangan, belum sepenuhnya terikat oleh dunia manusia. Di sanalah para dewa menanamkan jejak terakhir mereka, menjadikannya titik paling suci sekaligus paling berbahaya di Pulau Jawa. Puncak itu tetap disebut Mahameru, bukan sekadar nama, melainkan penanda bahwa sebagian roh gunung masih bersemayam sebagai makhluk langit. Kabut yang menyelimuti puncak bukanlah awan biasa. Ia adalah tirai gaib, pemisah antara alam manusia dan alam para dewa. Dari kejauhan, kabut itu tampak berkilau keperakan. Tetapi bagi mereka yang mendekat, ia terasa berat dan dingin, seolah menguji niat di dalam hati. Tak lama setelah penancapan Semeru, manusia mulai mendengar bisikan tentang puncak tersebut. Para pemburu melihat cahaya aneh di malam hari, berdiri tegak seperti istana yang terbuat dari emas dan api. Namun ketika mereka mendekat, cahaya itu menghilang, menyisakan kegelapan dan kesunyian yang mencekam. Beberapa orang mencoba mendaki, terdorong oleh rasa ingin tahu dan kesombongan. Mereka mengaku melihat tangga batu yang tak tercatat, suara gamelan tanpa wujud, serta sosok-sosok tinggi berjubah cahaya yang berdiri memunggungi mereka. Namun tidak satupun mampu menjelaskan jalur yang mereka tempuh. Setiap langkah terasa berulang, seolah puncak itu memutar ruang dan waktu. Para tetua kemudian memperingatkan, puncak Mahameru hanya menerima mereka yang berhati bersih. Bukan kuat fisik yang diuji, melainkan niat terdalam. Mereka yang membawa ambisi, kesombongan, atau niat menantang kekuatan gunung akan ditolak secara halus, tersesat, jatuh sakit, atau kehilangan arah hingga menyerah dengan sendirinya. Pada malam-malam tertentu, ketika bulan tertutup kabut tipis, puncak Mahameru memancarkan suara rendah seperti doa yang dilantunkan perlahan. Suara itu dipercaya sebagai nafas para dewa yang masih menjaga keseimbangan Semeru. Hewan-hewan berhenti bergerak saat suara itu terdengar, dan angin pun seolah menunduk. Namun kesucian puncak itu bukan tanpa bayangan gelap. Luka Mahameru yang terbelah masih berdenyut di kedalaman Semeru. Kadang api dari perut gunung naik terlalu tinggi, membuat puncak bergetar. Saat itulah para tetua berkata, para dewa sedang mengingatkan manusia agar tidak melupakan perjanjian lama. Bagi masyarakat sekitar, puncak Mahameru bukan tujuan, melainkan batas. Mereka memandangnya dari jauh dengan doa, bukan dengan hasrat menaklukkan. Sebab mereka percaya, siapapun yang berusaha berdiri sejajar dengan para dewa akan kehilangan pijakan sebagai manusia. Dan hingga kini, puncak Mahameru tetap berdiri dalam kabut, tak tersentuh, tak sepenuhnya terlihat, menjaga rahasia tentang dunia atas dan dunia bawah, serta mengawasi setiap niat yang berani mendekatinya. Setelah para dewa meninggalkan Semeru, gunung itu tidak pernah benar-benar sendirian. Untuk menjaga keseimbangan yang rapuh antara api, tanah, dan roh, para dewa menurunkan penjaga-penjaga gaib, makhluk tanpa nama yang tidak sepenuhnya terikat pada satu dunia. Mereka bukan dewa,
bukan pula arwah manusia, melainkan penjelmaan kehendak Semeru itu sendiri. Para penjaga itu menyebar ke seluruh tubuh gunung. Sebagian berdiam di hutan lebat, menyatu dengan akar dan kabut. Sebagian lain menetap di jurang-jurang dalam, tempat cahaya enggan masuk. Ada pula yang menjaga kawah, berdiri di ambang api yang terus bergejolak. Mereka tak memiliki wajah yang bisa dikenali, hanya kehadiran yang terasa berat di dada siapapun yang melintas tanpa izin. Manusia jarang melihat mereka, tetapi selalu merasakan tanda-tandanya. Langkah kaki yang terdengar di belakang meski tak ada siapapun. Suara nafas di tengah malam yang mengikuti dari kejauhan. Atau rasa dingin mendadak yang menyelimuti tubuh saat seseorang melanggar batas tak kasat mata. Para tetua desa menyebut itu sebagai peringatan pertama. Penjaga Semeru tidak pernah menyerang tanpa sebab. Mereka menguji, mengamati, dan menimbang niat. Pendaki yang menjaga sikap, berbicara pelan, dan menghormati alam akan melewati jalur dengan selamat. Namun mereka yang sombong, berkata kasar, atau merusak hutan sering mengalami kejadian ganjil. Kompas berputar liar, jalur menghilang, dan waktu terasa berjalan tak wajar. Pada malam tertentu, para penjaga menampakkan diri dalam wujud yang menyerupai manusia. Mereka duduk di tepi jalur, menyalakan api kecil, atau berjalan beriringan seperti rombongan pendaki. Banyak yang tertipu mengikuti mereka tanpa curiga. Namun ketika fajar datang, mereka menyadari telah tersesat jauh dari jalur, berada di tempat yang tak pernah tercatat di peta manapun. Di kawah Semeru, para penjaga menjadi lebih kejam. Api adalah wilayah sakral, dan siapapun yang mendekat tanpa izin akan merasakan murka gunung secara langsung. Batu pijar meluncur tanpa arah, angin panas tiba-tiba berbalik, dan tanah runtuh seakan memiliki kehendak sendiri. Masyarakat sekitar percaya para penjaga adalah mata dan telinga Semeru. Mereka menyampaikan setiap pelanggaran, setiap doa, dan setiap keserakahan manusia ke dalam kesadaran sang gunung. Dari laporan merekalah, Semeru memutuskan kapan harus diam dan kapan harus mengingatkan. Pada ritual tahunan, para tetua menyebut nama-nama lama yang tak lagi diucapkan sembarangan. Mereka meminta izin kepada para penjaga sebelum masuk ke hutan, sebelum menebang pohon, bahkan sebelum mengambil air dari mata air Semeru. Bagi mereka, hidup berdampingan dengan gunung berarti hidup berdampingan dengan makhluk tak terlihat. Dan selama kabut masih turun di lereng Semeru, para penjaga akan tetap ada, mengawasi setiap langkah, menilai setiap niat, dan memastikan bahwa manusia tidak pernah lupa. Gunung itu hidup dan ia tidak pernah benar-benar sendirian. Murka Semeru tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan seperti bara yang disembunyikan di balik abu. Setiap pohon yang ditebang tanpa izin, setiap kata kasar yang diucapkan di lerengnya, dan setiap kesombongan manusia yang menginjak jalurnya tanpa hormat, semuanya tersimpan dalam kesadaran sang gunung. Pada awalnya, peringatan datang dalam bentuk halus. Kabut turun lebih cepat dari biasanya, menelan jalur pendakian hingga jarak pandang menyempit. Angin berputar tanpa arah, membuat api unggun sulit dinyalakan. Pendaki merasa lelah tanpa sebab, seolah tubuh mereka ditarik oleh beban yang tak terlihat. Namun banyak yang mengabaikannya, mengira itu hanya kelelahan biasa. Ketika peringatan itu tak diindahkan, Semeru mulai bernafas lebih keras. Asap keluar dari kawah dengan warna yang lebih gelap, membawa bau belerang menyengat. Getaran halus terasa di tanah, cukup kuat untuk membuat batu-batu kecil bergeser. Hewan-hewan hutan turun ke lereng dengan gelisah, meninggalkan wilayah yang selama ini mereka anggap aman. Para tetua desa membaca tanda-tanda itu dengan cemas.
Mereka tahu Semeru sedang mengingatkan manusia akan perjanjian lama. Ritual segera dipersiapkan, sesaji diletakkan di batas hutan, dan doa-doa dipanjatkan agar murka gunung tidak mencapai puncaknya. Namun keserakahan manusia telah melampaui doa. Penebangan terus berlangsung, jalur diperlebar tanpa izin, dan suara tawa keras menggema di tempat yang seharusnya sunyi. Para penjaga gaib melaporkan semuanya, dan akhirnya Semeru memutuskan untuk berbicara dengan bahasa yang tidak bisa diabaikan. Gemuruh terdengar dari dalam perut gunung, dalam dan berat, seperti raungan makhluk raksasa yang terbangun. Tanah bergetar hebat, dan dari kawah pijaran api menyembur ke langit. Batu-batu panas meluncur menuruni lereng, memaksa siapapun yang berada di sana untuk berlari tanpa sempat menoleh. Langit menggelap oleh abu, siang berubah menjadi senja. Hujan pasir turun tanpa ampun, menyelimuti desa-desa di kaki gunung. Sungai meluap membawa lumpur panas, menghancurkan ladang dan rumah. Bagi manusia, itu adalah bencana. Bagi Semeru, itu adalah peringatan terakhir. Di tengah kekacauan, banyak yang bersaksi melihat bayangan besar berdiri di balik asap. Sosok itu tak berbentuk jelas, namun matanya menyala seperti bara. Ia tidak mengejar, tidak menyerang, hanya berdiri dan mengawasi, seolah memastikan pesan telah tersampaikan. Ketika murka akhirnya mereda, Semeru kembali diam. Namun diamnya kini dipenuhi rasa hormat yang baru. Manusia menyadari gunung itu bukan musuh, tetapi penjaga yang tak ragu menegur ketika batas dilanggar. Para tetua menutup ritual dengan satu pesan. Selama manusia ingat untuk menunduk, Semeru akan menahan apinya. Tetapi jika kesombongan kembali menguasai, gunung itu tidak akan ragu untuk mengingatkan sekali lagi, dengan cara yang jauh lebih keras. Tidak semua peringatan Semeru datang dalam bentuk gemuruh dan api. Sebagian hadir dalam kesunyian, dalam bentuk manusia yang pergi dan tidak pernah kembali. Nama-nama mereka perlahan menghilang dari percakapan, namun jejak ketakutan yang tertinggal justru semakin kuat. Awalnya hanya 1-2 orang, pendaki yang berpisah dari rombongan, pemburu yang mengejar bayangan rusa, atau warga desa yang naik ke hutan tanpa pamit kepada para tetua. Mereka tidak ditemukan, seolah ditelan kabut. Pencarian dilakukan berhari-hari, namun hutan tetap diam, tidak memberi jawaban. Beberapa yang berhasil kembali membawa kisah yang sama. Mereka mengaku diajak berjalan oleh sosok yang tampak seperti manusia biasa, pakaian lusuh, wajah ramah, dan suara yang menenangkan. Sosok itu menawarkan jalan pintas, tempat beristirahat, atau sekedar menemani di tengah kabut tebal. Tidak ada rasa takut, hanya rasa yakin yang aneh. Namun waktu di sekitar sosok itu tidak berjalan normal. Langkah terasa ringan, jarak seakan memendek, dan matahari tak pernah tampak. Ketika kesadaran mulai kembali, mereka mendapati diri mereka sendirian di tempat asing, jauh dari jalur manapun. Beberapa ditemukan pingsan, yang lain pulang dengan tatapan kosong dan ingatan yang terpotong. Para tetua desa percaya mereka yang hilang tidak selalu mati, sebagian dipanggil untuk tinggal. Roh-roh penjaga Semeru membutuhkan penyeimbang, jiwa manusia yang tersesat oleh keserakahan atau kelengahan. Jiwa-jiwa itu tidak disiksa, tetapi diikat menjadi bagian dari gunung, menjaga jalur dan batas yang tak terlihat. Di malam tertentu, suara langkah kaki terdengar di lereng, berirama seperti barisan. Kadang terdengar panggilan nama, persis suara orang yang dikenal. Mereka yang menjawab panggilan itu sering ditemukan tersesat keesokan harinya atau tidak ditemukan sama sekali. Penduduk sekitar mulai menandai batas-batas terlarang. Mereka tidak naik gunung saat hari tertentu, tidak bersiul di hutan, dan tidak menyebut nama seseorang dengan keras ketika kabut turun. Semua itu dilakukan bukan karena tahayul, melainkan karena pengalaman yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di kawah, para penjaga gaib dipercaya menempatkan jiwa-jiwa yang paling keras kepala. Di sana, mereka mendengar detak jantung Semeru setiap saat, gemuruh api yang tak pernah padam. Itulah hukuman dan tugas mereka, mengingatkan gunung tentang manusia dan manusia tentang gunung.
Ketika pencarian dihentikan dan doa dipanjatkan, para tetua selalu menutup dengan kalimat yang sama. Jika ia belum kembali, berarti ia telah diterima. Kalimat itu bukan penghiburan, melainkan pengakuan bahwa tidak semua yang masuk ke wilayah Semeru berhak kembali sebagai manusia utuh. Dan hingga kini, setiap kabut turun di lereng gunung, masyarakat percaya bahwa mereka yang hilang masih berjalan, bukan sebagai orang yang mereka kenal, tetapi sebagai bagian dari Semeru yang hidup dan mengawasi. Setelah banyak jiwa menghilang dan murka Semeru meninggalkan luka di ingatan manusia, para leluhur menyadari satu kebenaran. Gunung itu tidak bisa ditaklukkan, hanya bisa diajak berdamai. Maka pada suatu masa yang hanya dikenang lewat cerita dan mantra, para tetua dari berbagai penjuru berkumpul di kaki Semeru untuk membuat sebuah perjanjian yang mengikat generasi demi generasi. Upacara dilakukan pada malam tanpa bulan. Api unggun dinyalakan dengan kayu pilihan dan asap kemenyan naik perlahan, membawa doa ke arah puncak yang tersembunyi kabut. Para tetua duduk melingkar, wajah mereka serius, karena mereka tahu satu kesalahan saja bisa dianggap penghinaan oleh para penjaga gaib. Mantra leluhur dilantunkan dengan bahasa yang tak lagi digunakan dalam percakapan sehari-hari. Bahasa itu dipercaya sebagai bahasa pertama manusia di tanah Jawa, bahasa yang masih dipahami oleh alam dan ruh. Setiap kata diucapkan dengan penuh kehati-hatian, sebab mereka tidak sedang berbicara kepada dewa, melainkan kepada Semeru itu sendiri. Isi perjanjian itu sederhana, namun berat. Manusia berjanji untuk tidak melampaui batas, tidak menebang hutan sembarangan, tidak berbicara kasar di wilayah gunung, tidak naik dengan niat menantang, dan selalu meminta izin sebelum mengambil apapun dari tanah Semeru. Sebagai gantinya, gunung berjanji akan menahan apinya, menjaga keseimbangan, dan memberi kehidupan lewat air dan tanah subur. Saat perjanjian diucapkan, angin berhenti berhembus. Api unggun membeku sejenak, dan dari arah puncak terdengar gemuruh pelan, bukan sebagai ancaman, melainkan jawaban. Para tetua merasakan tekanan di dada, seperti tangan besar yang menyentuh jiwa mereka, mengikat janji itu ke dalam darah dan keturunan. Sejak malam itu, kehidupan di sekitar Semeru berubah. Musim tanam menjadi lebih teratur, mata air tidak pernah kering, dan hutan kembali menumbuhkan dirinya sendiri. Manusia belajar membaca tanda-tanda gunung, kapan boleh mendekat, kapan harus menjauh. Namun, perjanjian itu tidak tertulis di batu atau daun lontar. Ia hidup dalam cerita, ritual, dan larangan-larangan kecil yang diwariskan secara lisan. Ketika satu generasi mulai melupakan maknanya, tanda-tanda gangguan kembali muncul. Kabut yang tak biasa, hewan yang turun gunung, dan suara gemuruh di malam hari. Para tetua selalu mengingatkan, Semeru tidak lupa. Gunung itu menyimpan setiap janji seperti bara di dalam abu. Ia akan diam selama dihormati, tetapi akan menagih jika dilanggar. Perjanjian leluhur bukanlah kesepakatan antara manusia dan alam semata, melainkan ikatan antara hidup dan kehancuran. Selama manusia menjaga sikap, Semeru akan menjadi pelindung. Namun jika manusia mengingkari janji, gunung itu akan mengingatkan bahwa keseimbangan selalu menuntut harga. Dan di kaki Semeru, setiap doa yang dipanjatkan selalu diakhiri dengan satu harapan, agar perjanjian itu tidak pernah benar-benar dilupakan. Waktu berlalu, kerajaan runtuh, nama-nama manusia berganti, namun Semeru tetap berdiri. Ia tidak menua seperti manusia, tidak pula berubah seperti hutan di sekelilingnya. Gunung itu bernafas dalam ritme yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang mau mendengar.
hembusan asap dari kawah, getaran halus di tanah, dan suara gemuruh yang muncul lalu menghilang tanpa jejak. Bagi masyarakat sekitar, Semeru bukan benda mati. Ia adalah makhluk tua yang menyimpan ingatan dunia. Setiap letusan adalah tarikan nafas panjang. Setiap aliran lava adalah darah yang bergerak. Dan setiap gempa kecil adalah denyut jantungnya. Selama denyut itu teratur, keseimbangan masih terjaga. Para tetua mengajarkan bahwa Semeru tidak pernah tidur. Bahkan ketika kawah terlihat tenang, roh gunung tetap terjaga, mengawasi niat manusia. Pendaki yang naik dengan doa sering merasakan kehadiran yang menenangkan, seolah gunung membuka jalan. Namun mereka yang datang dengan kesombongan akan merasakan tekanan tak kasat mata, seakan tubuh mereka ditolak oleh tanah itu sendiri. Di malam-malam tertentu, ketika langit cerah dan bintang menggantung rendah, puncak Mahameru tampak berkilau samar. Bukan cahaya yang bisa ditangkap mata sepenuhnya, melainkan pantulan dari dunia lain. Masyarakat percaya, pada saat itulah para dewa kembali menengok ciptaan mereka, memastikan paku bumi masih tertancap kuat. Namun Semeru juga menyimpan luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Roh Mahameru yang terbelah masih terikat di dalamnya, menahan api agar tidak meluap. Ketika manusia lupa diri, luka itu berdenyut lebih keras, memaksa Semeru untuk mengingatkan kembali batas-batas yang telah disepakati sejak zaman leluhur. Banyak yang datang dan pergi, banyak pula yang mencoba menantang. Namun Semeru selalu menang dengan caranya sendiri, bukan dengan kebencian, melainkan dengan ketegasan alam. Ia tidak memilih korban, hanya menanggapi niat. Pada akhirnya, Semeru bukan penjaga yang kejam, melainkan penyeimbang. Ia berdiri di antara dunia manusia dan dunia gaib, menjadi pengingat bahwa kekuatan besar selalu menuntut kerendahan hati. Selama manusia mampu menunduk, gunung itu akan tetap menahan apinya. Kini ketika kabut turun perlahan di lereng dan suara gemuruh terdengar dari kejauhan, masyarakat tidak lagi panik. Mereka menyalahkan dupa, menundukkan kepala, dan berdoa dalam diam. Mereka tahu, itu hanyalah Semeru yang bernafas, mengingatkan bahwa ia masih ada, masih hidup, dan masih menjaga. Dan selama Pulau Jawa masih berdiri, selama manusia masih berjalan di atas tanahnya, Gunung Semeru akan terus bernafas, menjadi saksi, penjaga, dan hakim yang tak pernah tidur. Terima kasih telah mendengarkan kisah dari Naninu Story. Jika ceritanya berkesan, jangan lupa berlangganan. Sampai bertemu di kisah berikutnya, di tempat di mana legenda kembali bernafas.